Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Oleh sebabnya kami tetap bersyukur, berterima kasih atas semua yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan sebagai dasar bagi kami menjalani hidup kami di sepanjang hari ini. Oleh sebabnya Tuhan, layakan kami, ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami, sehingga firman yang kami belajar dan kami dengar saat ini Tuhan menjadi berkat, kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi juga semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan masuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan merupakan sesuatu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman Tuhan yang akan mencerahkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kita, khususnya di sepanjang hari ini. Oleh sebabnya, taruhlah perhatianmu untuk sama-sama kita belajar dan kita dengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26, demikian bunyi firman Allah. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang ketentraman, bukanlah hujan yang turun dari langit, bukan juga berkat yang mengalir dari surga, tetapi ketentraman merupakan hasil dari perjuangan iman untuk memenuhi dan melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadari kita berada di dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak membuat kita tentram dalam hidup kita. Banyak persoalan, masalah yang datang silih berganti. Hal yang tidak kita pikirkan itu juga sering datang, menyerang kita, sehingga kita tidak pernah merasakan hidup yang tenang, hidup tentram. Tapi firman Allah menjamin kepada kita semua bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Berarti untuk mendapatkan dan menikmati ketentraman di dalam kehidupan kita, ingat, kita harus takut kepada Tuhan yang menjadi sumber ketentraman bagi setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini memang memberikan sesuatu motivasi yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk kita meraih dan mendapatkan serta menikmati ketentraman itu. Bukan berarti ketentraman itu akan datang begitu saja, karena ketentraman itu bukan turun dari langit seperti hujan. Ketentraman itu bukan merupakan berkat-berkat yang mengalir dari surga, tapi ada upaya perjuangan dari setiap orang yang percaya
untuk meraih, mendapatkan dan menikmati ketenteraman itu, yaitu pada sumbernya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber ketenteraman kita adalah, ya, jadi sumber ketenteraman kita adalah melakukan firman Tuhan. Jadi bukan sekedar kita mendengar firman Tuhan, bukan sekedar bahwa kita sudah mengerti firman Tuhan, kita sudah memahaminya, tapi ditindaklanjuti dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mendapatkan ketenteraman itu. Dan yang kedua, ya, mengerjakan perintah Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bukan sekedar itu kita mengerti dan mengetahui, tapi ditindaklanjuti, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti firman Allah mengatakan, bukan saja kita mendengarkan firman Tuhan, tapi mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula sumber ketenteraman itu apabila kita taat kepada tuntunan Tuhan, karena kita sedang dituntun oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, itu selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang berkarya dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak hidup berdasarkan keinginan, kerinduan kita sendiri, tetapi kita sudah ada dalam agenda Tuhan, sudah ada dalam rencana Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja sesuai dengan agendanya dan rencananya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketenteraman adalah kondisi yang bebas dari segala keadaan. Artinya merasa aman dan nyaman dalam menjalani hidup. Ini baik jasmani juga rohani. Ketenteraman diperoleh apabila kita selalu bersikap positif dalam hidup kita, hari lepas hari. Dan ketenteraman dapat diperoleh jika kita hidup dengan berakal budi. Yang seperti inilah akan menjadi bijaksana, ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu pula ketenteraman ada jika hati kita tetap melekat pada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam perilaku kehidupan kita hari lepas hari. Kita berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan pada kita, yang Tuhan tuntun kita untuk kita melakukan hal-hal yang justru membuat Tuhan disenangkan. Demikian pula kalau mau memperoleh ketenteraman, ya, bila kita tetap, ya, ada dalam posisi kita sebagai umat ketebusan Tuhan. Ketenteraman ada jika kita tidak hidup dusta dan tidak berbohong. Begitu pula ketenteraman ada jika kita selalu menolong bagi yang membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar, ya, untuk hidup positif, berakal budi, melekat intim dengan Tuhan, tidak berdusta. Maka kita akan mengalami dan menikmati ketenteraman dalam
kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan di dalam Keluaran 33 ayat 14, dikatakan Tuhan memberikan ketentraman kepada kita. Jadi ada jaminan. Jadi ketentraman itu kita raih berasal daripada sumbernya, yaitu Tuhan. Ya. Demikian pula apa yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman bagi orang yang mencintai Taurat Tuhan. Jadi orang yang mencintai firman Tuhan mengalami ketentraman yang besar dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Kita bersyukur karena Tuhan mengenal kita. Kita bersyukur bahwa kita juga mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Jadi jangan buang kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Carilah dan raihlah ketentraman itu yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya dapat kita lakukan bila bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman Tuhan sudah kami dengar. Oleh sebabnya Tuhan meteraikan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, menjadi rema berkat dalam hidup kami, terlebih di sepanjang hari ini, Tuhan. Oleh sebabnya kami mau melangkah dengan Engkau untuk hari ini. Tuhan, tuntun kami, topang kami, kuatkan kami, pegang tangan kami, bimbing kami, agar kami tidak salah melangkah, tapi kami boleh melangkah sesuai dengan tuntunan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami lewat firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam Narastu. Amin.